penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh ada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, kami bersyukur. Rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dalam istirahat kami. Sampai hari ini kami Tuhan boleh melakukan segala aktivitas kami, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena rahmat-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan lewat renungan hari ini. Sampaikanlah ya Tuhan apa yang hendak Engkau ingin sampaikan atas setiap kami lewat renungan hari ini. Kami siap di dalam nama Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya dalam Intim dengan Allah. Pada hari ini Selasa, tanggal 28 November 2023, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 sampai dengan yang ke-19 dengan tema Karya Roh Kudus dalam Pekabaran Injil. Saya akan membacakan beberapa ayat yang diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Nah saudara, Paulus telah berkeliling mengunjungi jemaat di berbagai-bagai daerah yang dapat kita baca dalam pasal sebelumnya, yaitu Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Paulus telah berjanji dan dia tidak melupakan janjinya untuk kembali ke Efesus setelah perjalanan mengunjungi jemaat telah selesai. Paulus berjanji kepada jemaat di Efesus untuk tinggal beberapa waktu di sana, dan dia menepati janjinya dan tinggal di Efesus selama 2 tahun serta mengajar di sana. Paulus bekerja keras menyampaikan firman Tuhan dan mengajar. Dia mengajar kepada mereka yang masih lemah dalam memahami tentang baptisan, karena pengetahuan mereka sebatas baptisan Yohanes yang merupakan baptisan pertobatan. Yang tadi kita sudah baca saudara dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dia mengajar firman Tuhan di rumah ibadat orang Yahudi selama 3 bulan, sampai mereka diusir dari tempat ibadat tersebut. Saudara dapat membaca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengajar dengan sangat berani untuk meyakinkan mereka orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Setelah mereka terusir dari rumah ibadat, maka Paulus meneruskan pelayanannya dengan mengajar kepada orang-orang bukan Yahudi di tempat pengajaran umum, yaitu di ruang kuliah Tiranus. Saudara dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini Paulus mengajar firman Tuhan selama 2 tahun, sehingga orang Yahudi dan orang Yunani semua mendengar firman Tuhan yang benar. Selama Paulus mengajar, masih banyak yang berkeras hati dan sulit diyakinkan. Bahkan banyak dari mereka yang mengumpat jalan Tuhan di depan orang lain. Oleh karena itu, Paulus membuat pemisahan antara mereka yang bersedia menjadi pengikut Kristus dan yang masih berkeras hati. Paulus tidak patah semangat saat mengajar kebenaran firman Tuhan dan meneguhkan ajarannya dengan melakukan berbagai-bagai mujizat. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai dengan yang ke-12, saudara dapat membacanya bahwa terjadi mujizat yang dahsyat. Yang sakit disembuhkan dan yang terikat kuasa-kuasa roh jahat dilepaskan. Efesus adalah sebuah kota yang penting di Asia, yang dikenal karena ada bangunan kuil yang dibangun oleh masyarakat di sana untuk Dewi Artemis, yang merupakan salah satu keajaiban dunia pada saat itu. Apolos dan Paulus memberitakan Injil di sana karena masih banyak masyarakat di sana yang masih lemah iman kepada Kristus karena hanya memiliki pemahaman sebagai murid Yohanes Pembaptis. Karena itu Paulus mengajar kepada mereka agar kepercayaan mereka menjadi sempurna dengan mengenal Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Paulus mendapatkan kesempatan dalam mengajar jemaat di Efesus tentang perbedaan baptisan Yohanes dengan baptisan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi orang percaya yang disebut murid Kristus. Bagi Paulus, menjadi percaya berarti menerima Roh Kudus, dan menerima Roh Kudus adalah bukti bahwa orang itu telah menjadi percaya. Di zaman itu adalah standar bahwa pertanyaan tentang iman kepada Yesus Kristus, pertobatan, dan menerima Roh Kudus adalah pertanyaan sebelum menerima baptisan. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, dari pelajaran Paulus dapat kita ketahui bahwa Injil harus diberitakan kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus, namun juga kepada mereka yang sudah tahu tentang Yesus Kristus namun belum menerima Dia sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Hal ini bisa terjadi karena mereka belum mengenal, bahkan belum pernah mendengar tentang Roh Kudus.
adalah sangat penting untuk kita menginjil, bukan sebatas memperkenalkan nama Yesus Kristus, tetapi juga pengenalan tentang Roh Kudus. Hanya oleh kuasa Roh Kudus sajalah manusia bisa menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa kami menjadi orang-orang percaya yang mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan kami dan sebagai Juru Selamat kami. Dan terima kasih bahwa kami boleh menjalankan hidup kami bersama dengan kuasa Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kami, sehingga kami terus menumbuhkan iman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.